Karena paling gampang memaksa orang. Itu kalau nyawa Anda terancam. Begitu pas zamannya COVID dan segala macam, begitu saya ngelihat di mana censorship, di mana apapun itu yang diomongin orang itu disensor soal apa, soal kalau Loh, itu di IHR juga ada. Hmm, Berita pun harus sesuai dengan WHO. Dan untuk masyarakat Indonesia sepertinya nggak bisa. Karena kita bisa berbisik-bisik, ya kan? betul. Pakai WA, pakai WA. Dan ditekan sama organisasi di luar yang tidak kita pilih ya. Itu kan WHO tidak kita pilih kan. Kalau negara eksekutif kita memilih presiden kita, kita memilih DPR kita, rakyat yang memilih gitu kan. Sedangkan WHO kan nggak ada yang pilih, kita nggak tahu siapa itu. Masa kita mau Kenapa diatur sama Anda sesuatu? heran nggak? Kenapa Heran, sih kebijakan dari luar kok Saya bisa heran. dominan Betul. dan kemudian kebijaksanaan rakyat selalu kalah? Nah, itu kepinginan rakyat selalu kalah. Saya Kenapa? heran sekali Bu itu ya. Karena Halo teman-teman semua, balik lagi ke channel Felix Zulhenry. Kita kedatangan tamu super spesial, yaitu Dr. Siti Fadila. Ya, our Menteri Kesehatan di tahun 2004 sampai 2009. Jadi kita hari ini bakalan ngebahas dengan Bu Siti soal yang teman-teman mau tahu lah, pokoknya soal pandemi, soal kesehatannya kita, soal virus ini, virus itu, dan segala macam. kalau bisa jawab Ya, ya. kalau bisa menjawab, kita akan kupas tuntas, oke? Izin Bu, jadi kita di sini mau ngebahas. Terima kasih udah datang Bu. Iya, sama-sama. Jadi- Dan terima kasih juga sudah diundang ke Iya, sini. sama-sama Bu. Jadi yang betul-betul saya tertarik adalah kan kita tahu semua gimana perjalanan Ibu. Jadi kalau teman-teman mau beli bukunya bisa langsung. Jadi ini cerita. Nggak ada, sekarang nggak dijual Oh, nggak lagi. dijual lagi ya? Oh, ini khusus buat saya nih. Ya, jadi perjalanan Bu Siti itu dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Gimana kita itu selalu ditekan oleh kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan apa Negara kita. dengan negara kita. Dan itu kalau orang ngomong itu soal konspirasi, tapi bagi saya itu bukan konspirasi, tapi itulah kenyataan hidup ya. Gimana interest, gimana kepentingan itu bakalan masuk dan menekan suatu negara. Iya. Ya kan? Itu bukan konspirasi lagi, itu adalah kenyataan hidup. Kita itu hidup di dunia global yang Iya. nyata, ya kan? Iya. Kong kali kong itu jelas ada Iya. gitu ya. Gampangnya bahasa gampangnya itu konspirasi itulah kong kali kong. Nah, kong kali kong tahu sama tahu dan mereka mempunyai maksud tertentu dan biasanya yang namanya konspirasi itu adalah terdiri dari dua kekuatan. Satu kekuatan legal formal itu pemerintah, satunya lagi adalah kekuatan untuk biasanya corporate. Nah, ini biasanya legal formal itu bisa pemerintah negara, bisa juga lembaga-lembaga negara seperti WHO. Nah itu jadi itu sangat rawan untuk dijadikan anggota konspirasi. Jadi maksudnya, jadi dari kita yang berpikir kritis, kita tuh dianggap sebagai penganut teori konspirasi gitu ya. Sebenarnya salah bukan satunya- teori, bukan Ya, teori. Semua kenyataan, yang terjadi di fakta. dunia saat ini Iya. itu adalah hasil dari konspirasi. Jadi konspirasi itu artinya sebenarnya kong kali kong antara penguasa dan pengusaha. Nah itu konspirasi. Everywhere dan every time. Apakah sekarang, apakah dulu, apakah yang akan datang. Setiap ada kong kali kong yang tidak sehat antara penguasa dan pengusaha. Nah itu bahasa Jawanya begitu. Itu adalah konspirasi. Dan sekarang apa yang kita hadapi sekarang ini sehari-hari adalah seperti itu. Boleh cerita sedikit ya Bu, pengalaman Ibu itu, jadi kita ngomong soal pengalaman Ibu sebagai Menteri Kesehatan pada saat itu yang berhasil punya resistance terhadap WHO soal virus flu burung ya. Iya. Jadi kan soal kayak dulu kan dibilang bahwa flu burung itu kadang human to human transmission di Indonesia itu ada. Tapi Ibu berhasil menunjukkan bahwa secara scientific itu tidak terjadi. Iya. Jadi akhirnya kita itu tidak dipaksa untuk membeli sesuatu yang tidak perlu mungkin. Iya. Iya. Justru saya ditulis di majalah di ekonomi yang ada di Inggris ya, ekonomi. Nah itu bahwa saya menghentikan pandemik flu burung tanpa vaksin.
Saya tidak menggunakan vaksin. Karena menurut saya pada waktu pandemik, di mana vaksin masih bermutasi, berubah-ubah. Virus berubah-ubah. Kamu nggak punya kesempatan untuk menembak suatu tipe virus mestinya. Jadi tapi itu kan kita pakai cara membuat vaksin seperti konvensional yang virusnya dilemahkan. Tapi kalau mereka mempunyai argumen karena dia memakai mRNA vaksin, dia hanya memakai spike proteinnya yang dipakai. Nah itu kemungkinannya berbeda begitu menurut mereka. Dan tetapi yang menjadi aneh itu sebetulnya itu belum pernah digunakan di dunia dan baru digunakan pada waktu COVID kemarin. Iya. Nah pada waktu flu burung masih pakai cara konvensional, belum mRNA. Jadi waktu dulu virus flu burung itu ada, kita menggunakan nama dengan benar. H5N1 Indonesian strain, ada H5N1 Vietnam strain, ada H5N1 Thailand strain, ada strain Mesir. Tapi yang paling kuat adalah H5N1 Indonesian strain. Jadi kalau Anda membuat virus dari H5N1 Indonesian strain, artinya Anda terlindung dari semua virus flu burung. H5N1 dari manapun akan kalah. Tetapi kalau Anda menggunakan Vietnam strain, kemudian di Indonesia mungkin nggak terlalu efektif. Nah, bedanya ketika ada COVID seolah-olah vaksinnya itu sama di dunia. Padahal sebetulnya itu namanya bukan COVID sih. Itu kalau nama COVID itu sebenarnya sudah menyalahi nomenklatur. Cara penamaan. Iya, cara penamaan, nomenklatur terhadap virus itu ada caranya. Nah, tapi ini ya sangat aneh sebetulnya. Iya, maksudnya kan harusnya dari nama virusnya itu sendiri ya? Iya, COVID kan bukan nama virus. Iya, itu kan penyakitnya, disease-nya ya? Ya dia ngarang aja penyakitnya COVID gitu, COVID-19 gitu. Dan itu maksudnya ada ceritanya sebenarnya ya? Nggak pernah ada itu. Iya, dan kemudian tidak ditemukan virus yang berasal dari binatang ke manusia. Sebetulnya dulu IHR itu ada satu definisi pandemik. Dan definisi pandemik itu dulu sebelum diutak-atik ya, sebelum ada public health emergency international concern, itu dulu kalau mendiagnosa pandemik itu harus ada 6 fase. Fase pertama ditemukan virus dari binatang ke manusia. Kemudian kedua human to human transmission, bukti virus itu telah bermutasi menjadi human to human transmission. Jadi ada 2 tahap. Bertahap punya reseptor, jadi virus binatang yang tiba-tiba punya reseptor pada manusia, kemudian reseptor pada manusia itu disempurnakan lagi dari human to human transmission. Setelah human to human transmission, maka dia akan menular ke bangsa yang lain. Ini reseptornya juga berubah lagi, berupa klet yang banyak. Jadi itu yang hilang di COVID. Yang sampai sekarang maksudnya ya padahal nggak mungkin sama. Betul, dan yang paling jelas adalah ini kan, kalau saya dibilang betul bahwa COVID dan SARS-CoV itu keluar dari hewan, maksudnya hewannya mana? Sampai sekarang itu kan hewan asal muasalnya itu nggak ketemu. Kenapa Anda tahu kalau nggak ketemu? Nah, nggak tahu. Maksudnya kan beritanya ya nggak tahu ya. Kita tahu dari berita di mana Wuhan dan Port Detrick itu berantem. Betul, ya. Oh, ini dikembangkan di Wuhan, di Cina. Oh, enggak, itu dikembangkan di Amerika. Artinya pergumulan ini mengatakan pada kita bahwa berarti tidak ditemukan virus itu. Karena tuduhan, dibuat di kamu, dibuat di kamu, dibuat di kamu. Artinya tidak ada. Jadi menurut Ibu gimana itu? Ya, menurut saya bukan pandemi. Ya kalau bukan pandemi apa dong? Iya, apa itu Bu? Boleh saya katakan, kalau orang bilang pandemi, kalau orang bilang pandemic ya. Bukan pandemi yang artificial. Tapi
kalau boleh dikatakan bisa bioterorisme. Very very interesting. Iya, maksudnya ya lagi-lagi ya ini kan ngomong-ngomong masalah sensitif ya. Ya. Ya jadi kan ya kalau dari sisinya saya sih ngelihat dulu kan pada Dan saat sekarang sudah dirubah. iya orang lupa Definisi pandemi sudah dirubah. dirubah Jadi ya. kalau menurut definisi public health emergency international concern, artinya Anda tidak butuh bukti virus dari binatang ke manusia. Itu yang berbahaya. Sehingga kita bisa kabur antara pandemik yang beneran atau pandemik yang dibuat. Bisa ini pandemik yang asli itu adalah virusnya bermutasi beneran dari binatang ke manusia. Kalau pandemik yang dibuat bisa dibuat di laboratorium. Nah, itu perubahan definisi di dalam pasal 1 IHR yang sudah diketok tanggal 1 Juni kemarin. Itu berbahaya di situ. Jadi akhirnya pada saat kalau ada kejadian lagi seperti ini, orang itu jadi seakan-akan nggak usah cari tahu asal muasalnya dari mana. Iya. Gitu ya. Iya. Karena iya. public health emergency internal concern itu hampir sama dengan outbreak, hampir sama dengan KLB. Iya. Itu pasal 1. Nah itu yang sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan Indonesia bisa bersikap. Saya berharap Pak Prabowo bersikap hati-hati. Jangan asal setuju. Anda boleh setuju tapi ini harus direvisi, ini harus direvisi, ini harus direvisi, atau sama sekali tidak setuju. Jadi sebenarnya yang pandemic treaty ini setiap negara itu punya hak untuk Ya, merevisi. kita punya waktu 10 bulan. Oh. Jadi kita ngomong sekarang yang masalah pandemic treaty ya. Ibu boleh jelasin nggak Ibu sekarang pandemic treaty itu apa dan kenapa mereka betul-betul mau mencetuskan pandemic treaty ini? Namanya treaty itu adalah suatu perjanjian internasional yang legally binding, jadi bersifat mengikat secara hukum. WHO baru 2 kali ini membuat treaty. Pertama adalah FCTC tentang tembakau, dan ini yang kedua. Yang kedua ini nampaknya tanggal 24 kemarin ditolak oleh semua negara. Hampir semua negara, yang setuju cuma 54, yang lainnya tidak. Dan kemudian bergeser ke 1 Juni di IHR lah. Muatan pandemic treaty itu nampaknya tertuang juga di IHR. Nah itulah, jadi pandemic treaty itu adalah perjanjian yang dibuat oleh WHO untuk mengikat secara hukum negara-negara yang menjadi anggotanya. Di sini yang jelas WHO merubah statusnya sebagai advisor tapi menjadi penguasa. Pandemic treaty itu adalah kekuasaan ada di tangan WHO. Walaupun Menteri Kesehatan, Menlu, ya saya nggak tahu mereka masa nggak ngerti sih bahwa ada klausul-klausul yang membuat kita sangat terikat dan tidak berdaya. Kalau kita turutin semua, kita ya, maka ketika pandemik kita kehilangan kedaulatan. Negara kehilangan kedaulatan dalam melindungi rakyatnya dengan caranya sendiri. Karena caranya semua harus didikte dari sana. Jadi IHR itu, maka dia nanti akan membuat suatu namanya state party. State party ini adalah wakil IHR dari IHR sana. IHR itu apa itu? International Health Regulation, peraturan kesehatan. Jadi itu aturan-aturan dalam menghadapi pandemik, aturan-aturan dalam menghadapi bencana kesehatan. Oke, ya. Itu ada aturannya. Nah aturannya itu ternyata seketat dengan pandemic treaty. Misalkan pasal 1 itu soal arti IHR dan tentang state party. Jadi ada IHR di setiap nasional yang di bawah hukum jurisdiksi nasional seolah-olah. Tapi di klausul yang lain IHR nasional itu harus sesuai dengan WHO dalam hal pengobatan,
dalam hal sistem di rumah sakit, dalam hal alat-alat semua rumah sakit, termasuk masker, termasuk apa, harus rekomendasi dari WHO. Nah, setiap rekomendasi emangnya nggak pakai duit. Nah, kemudian harus seperti ini. Lalu seperti ini, kadang-kadang kita sangat mahal untuk membeli itu. Kalau sangat mahal kita nggak punya uang, bagaimana? Bank Dunia siap. Jadi mereka akan membuat ketergantungan kita kepada mereka dengan hutang. Hutang kita yang sudah banyak ini akan menjadi sangat berat ketika pandemi datang. Karena mereka membuka pintu lebar-lebar. Ini belilah ini, belilah alat ini, belilah obat ini, belilah baju APD ini, belilah ini, belilah ini. Sehingga kita harus utang. Bukan hanya kita ya, negara-negara yang lebih miskin dari kita juga banyak. Itu semua kan semakin tergantung dengan kekuatan dunia. Luar biasa sekali ya, Bu. Iya. Makanya kalau saya sangat mengharap Pak Prabowo itu nasionalismenya cukup kuat. Dia dari Partai Gerindra, di mana dia ADART-nya itu adalah Undang-Undang Dasar 45, 18 Agustus 1945. Dia itu bekas Asus. Dia tentara itu biasanya punya Sabta Marga. Nah itu mudah-mudahan saya mengharap banyak pada beliau untuk tidak tidak hanyut begitu saja dengan kemauan-kemauan internasional yang merugikan negara kita. Karena kan maksudnya kita kalau melihat dalam gimana kita itu menjaga kesehatan suatu populasi itu ya, itu kan kadang emang localized. Artinya kearifan lokal. Ya kan? Maksudnya apa yang terjadi di masyarakatnya kita belum tentu itu relevan dengan masyarakat yang lain. Betul. Kan? Karena dari sisi sosialnya kita gimana, dari sisi budaya kita itu kayak kita gimana. Punya herbal. Kita punya dukun misalkan. Misalkan kemarin itu pas COVID itu ada ribuan orang yang berhasil diobatin hanya dengan jahe, serai dan ini. Tidak disuruh ke rumah sakit, diobatin di rumah ribuan oleh sekelompok anak-anak aktivis yang ke herbal. Dan mereka alhamdulillah nggak ada yang meninggal gitu. Ya karena memang Indonesia kan kaya sekali ya dengan hal-hal yang seperti itu, maksudnya dari tanaman, dari segala macam, dan itu semua antioksidan, antiinflamasi, antiviral, maksudnya semua itu bisa bermanfaat. Kita kaya raya di situ. Tapi kalau WHO menentukan bahwa harus pakai obatnya WHO, ini legally binding loh. Kalau treaty-nya ditandatangani, siapa yang tidak mau, siapa yang tidak ngikut, menyalahin, dituduh sebagai pembangkangan, itu membahayakan, nanti ada penularan lagi. Nah itu yang berat. Dan lucunya Inggris tidak mau juga dengan pandemi treaty. Amerika itu kalau treaty itu harus disetujui oleh 2/3 dari parlemennya. Tapi dari Partai Republikan pasti menolak. Pasti menolak. Lah karena menolak kan ini hampir 50%. Imbang-imbang dengan Demokrat. Nah, dia tidak bisa dapat 2/3. Karena nggak bisa dapat 2/3, maka Amerika minta diganti dengan agreement. Pandemic agreement. Mudah-mudahan kalau memang itu ada konsekuensinya bahwa tidak legally binding. Kalau secara literal itu yang legally binding adalah yang treaty. Kan yang itu. Jadi masih ada kesempatan sih ya. Iya, mudah-mudahan. Ya lagi-lagi kan maksudnya itu yang kalau saya pribadi ya Bu, begitu pas zamannya COVID dan segala macam, begitu saya ngelihat di mana censorship, di mana apapun itu yang diomongin orang itu disensor, soal kalau itu di IHR juga ada. Ada. IHR yang baru ini ada censorship. Berita pun harus sesuai dengan WHO. Jadi isu nggak bisa bersuara. Dan nanti mungkin podcast juga dibatasin. Nggak boleh ngomong yang
Maksudnya bagi saya kan sangat-sangat logika ya. Kalau segala Sangat sesuatu, bertentangan dengan hak asasi betul, manusia. itu human rights. Maksudnya gimana kita itu bisa mengucapkan pendapat kita. Terus yang kedua kan agak sedikit aneh ya. Maksudnya kalau seandainya kalau seandainya itu benar atau nggak benar, itu kan masyarakat yang menentukan. Maksudnya kalau seandainya disensor, berarti kan ada sesuatu tanda tanya. Kenapa kita harus mensensor ini? Itu malahan bagi saya menjadi suatu pertanyaan kan. Kenapa sesuatu itu harus disensor? Dan untuk Nah, masyarakat Indonesia sepertinya nggak bisa. Karena kita iya, bisa berbisik-bisik, ya kan? betul. WE, pakai WA, pakai WA, Bagaimana? WA-nya berputar juga. Nah itu, eh itu apa namanya? Itu ya suatu kenyataan yang kita Betul, hadapi betul. Itu sebetulnya. kenyataan. Dan Nah seperti itu, masa kayak begitu tidak mengganggu kedaulatan? Ya betul mengganggu sekali. kedaulatan. Maksudnya kedaulatan satu negara loh ya. Itu yang kadang saya kenapa masih ada. Karena saya lihat-lihat di sosmed juga kadang masih ada yang support yang hal-hal seperti itu. Yang membuat saya mempertanyakan, masa hal sesimpel ini bahwa kita itu kehilangan kedaulatan dalam mengurus negara kita dan ditekan sama organisasi di luar yang tidak kita pilih ya. Itu kan WHO tidak kita pilih kan. Kalau negara eksekutif kita memilih presiden kita, kita memilih DPR kita, rakyat yang memilih gitu kan. Sedangkan WHO kan nggak ada yang pilih, kita nggak tahu siapa itu. Masa kita mau diatur Kenapa sama Anda sesuatu heran itu? nggak? Heran Kenapa saya. sih kebijakan dari luar kok Saya bisa heran. dominan Betul. dan kemudian kebijaksanaan rakyat selalu kalah? Nah itu kepinginan rakyat selalu kalah. Saya Kenapa? heran sekali Bu itu ya. Karena ini sebenarnya semua sudah diatur. Hmm. Siapa yang atur kira-kira? Elit global. Iya, elit global itu siapa? Yang kelihatan kalau elit global kan sebutan Iya, kalau banyak. bagi saya ya yang selama Rencana-rencana ini dibikin di mana? di Di WEF, hmm, World World Economic Economic Forum Forum. ya. Di sana itu ada 100 orang yang tokoh dunia yang kaya raya yang ingin mengatur dunia. Hmm. Nah, kemudian dalam ekonomi mereka mentok, udah mentok. Mereka bisa running lagi hanya melalui isu kesehatan dan pangan untuk climate change. Hmm. Jadi ini ada yang mengatakan pangan, ada yang mengatakan climate change. Ya kira-kira tiga inilah untuk merunningkan ekonomi mereka lebih kencang lagi. Maka mereka berkolaborasi dengan WHO dan isu kesehatan itu ada di depan karena paling gampang memaksa orang itu kalau nyawa Anda terancam, siapapun kalau nyawanya terancam pasti Udah akan nurut, otomatis ya. akan nurut. Nah ternyata untuk memaksa itu paling tepat adalah kesehatan. Karena orang gampang panik ya. Begitu soal Panik, kesehatan kemudian dan ya saya ikut, betul. saya nurut. Itu kalau orang sudah terancam keselamatannya maka nurut. Tapi kalau diiming-imingi, yuk pengen nggak nih mobil nih Lamborghini, mereka belum tentu pengen. Betul, betul, betul. Tapi kalau terancam nyawa Anda pasti Anda akan menyerah. Nah itu yang mereka pakai. Ini ya. Karena mereka pengen dunia ini Kontrol. bersatu. Iya. Dia pengen mengontrol orang sedunia. Bagaimana bisa mengontrol? Iya. Bagaimana bisa mengontrol? Kalau bukan dari suatu kecemasan, ketakutan. Begitu Anda ketakutan, begitu Anda cemas, maka sesuatu gampang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Iya. Dan bukan tidak mungkin, saya katakan bukan tidak mungkin karena saya belum punya buktinya. Bisa dimasukkan chip yang Ngerti. bisa menjadi alat kontrol mereka. Mungkin saat ini konyol, cerita konyol, Betul, tapi untuk ke depan. tahun-tahun ke depan ini sangat mungkin. Iya. Maksudnya dulu kan kita juga nganggep kan, maksudnya waktu kalau kita dengar cerita COVID, SARS, COVID-2 dan segala macam, kan ada dua narasi, satu keluar dari natural, satu dibuat di lab, ya kan. Dulu kan kita selalu dianggap kalau kita punya pemikiran bahwa ini kemungkinan keluar dari lab, kita dianggap konyol. Tapi sekarang justru cerita ini malah makin memungkinkan. Kalau Ibu ngelihat kalau saya baca berita-berita di luar sana pun, malahan narasi kedua ini di mana bahwa SARS-CoV itu keluar dari lab ini malahan lebih memungkinkan daripada bahwa itu
keluar dari alami, natural mutation kan. Contohnya ya, One Health. Dengan One Health, aturan-aturan kesehatan semua sama. Ini tujuannya pandemic treaty is One Health. One Health ini kalau kemudian diadakan suatu kebijakan harus divaksin semua. Kalau tidak mau divaksin pidana, melanggar. Karena Indonesia sudah siap dengan undang-undangnya Omnibus Law. Oh. Isinya persis pandemic treaty. Nah, kalau semua bisa dimasukkan digital identity, maka untuk mencapai digital currency adalah tinggal satu kejap mata. Tapi mudah-mudahan Tuhan tetap adil dan tetap bisa melihat. Dan sekarang kan dilawan sama Rusia dan China. Mereka tidak mau digital currency. Iya. Digital currency itu malah kita malah lebih lagi tidak bisa, maksudnya kita kehilangan kemampuan kita itu independen ya. Karena semua itu digital gitu. Iya. Apalagi digital. Kita udah terikat sekali. You ngeyel langsung you nggak bisa ngambil uang Anda. Digital. Dari One Health kemudian ke digital currency. Itu adalah sesuatu yang tidak terlepaskan. Dunia kan sulit. Ayo kamu punya akun yang begini. Nah, sulit. Tapi kalau sudah kita punya identity yang digital di dalam tubuh kita, everything langsung ketahuan dan langsung bisa maka itulah sebabnya data-data pribadi itu sangat mahal dan jangan sampai sebetulnya tersebar keluar. Betul. Ini juga menarik Bu soal data-data pribadi ya. Makanya saya dulu saya sempat mau DNA sequencing, cek DNA segala. Itu awalnya saya tertarik untuk tahu DNA, tapi lama kelamaan saya ngelihat kalau seandainya DNA saya dicek, data-data DNA saya kan datanya milik mereka. Jadi kan maksudnya kan itu kan our DNA lo ya, our identity DNA itu malah jadi milik perusahaan. Jadi makanya saya bikin 2 kali sekarang. Kalau untuk yang DNA itu lebih baik gak usah sih. Karena kita kelihatan kan dari sisi contohnya. Saya waktu jadi Menteri Kesehatan mengatur setiap pengiriman materi biologi harus pakai MTA, Material Transfer Agreement, dan itu diakui dunia. Nah di dalam pandemi itu dihilangkan. Itu invention kita, invention Indonesia, dan diakui dunia. Kemudian ada lagi mengecek virus ganas di dunia. Virus ganas bisa dicek kalau kita ngerti peredaran virus di dunia. Setiap virus itu ada namanya dan ada tujuannya kemana. Nah itu seperti MTA itu. MTA itu saya mengirimkan spesimen ini kepada Felix yang tempat Anda tercatat untuk apa, siapa saja yang memakai. Nah, jadi kelacak terus nanti Felix mengirimkan pada siapa, itu juga ada suratnya juga. Jadi virusnya selalu ada labelnya, virusnya selalu punya nama dan riwayat dari mana ke mana. Itu menghindari bioterorisme, menghindari orang membuat virus baru di laboratorium. Nah, Bu, ini kalau kita bahas soal bioterrorism dan segala macam, menurut Ibu itu seberapa nyata sekarang kegiatan di luar sana itu mereka itu memanipulasi virus? Sangat banyak. Ada baca aja di apa namanya paper akademis, scientific paper itu banyak banget. Iya. Jadi yuk ambil bisa di sekolah Google biasanya paling gampang itu paling gampang sekolah Google itu. Ya, yang rahasia tapi nggak ada di situ. Tapi misalkan melatih virus binatang untuk mendekati ke manusia itu banyak Anda temukan di scientific paper. Nah, kalau menurut Ibu itu kan luar biasa mengerikan ya. Iya. Maksudnya
Itu kan kelihatan sekali, walaupun mungkin alasannya mereka adalah, oh kita mau tahu gimana caranya virus ini mau Ya, ya. ya. Itu kan selalu Sepertinya tidak ada hubungan dengan pandemi gitu. betul. Riset-riset itu seperti tidak ada hubungannya. Tapi menurut saya ada yang membiayai. Itu kalau saya mau bikin virus ini menjadi bioweapon, maka virus ini harus begini dulu. Nah ini ada yang meneliti. Setelah dibegini begitu. Ini ada juga yang meneliti. Dari sini ke sini ada juga yang meneliti. Lain-lain dan kadang-kadang lain negara, Hmm. lain-lain jurnal. Iya, 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 iya. Cuma kalau Jadi kita bagaimana kumpulin, juga akan melacaknya. tapi kalau kita kumpulin langsung kelihatan ya. Ya, saya suka iseng begitu, ngumpulin. Oh, ternyata begini. Itu dari scientific paper. Iya, iya, iya. Jadi kan namanya gain of function research ya. Maksudnya gimana virus itu diubah menjadi sangat-sangat Iya, mendekati ke kemampuan dia itu untuk menginfeksi manusia. kembali lagi ke flu burung dulu waktu Iya, saya ya. iya. Flu burung di Vietnam itu baru mati kalau sudah 3 minggu atau 10 hari. Di Thailand kira-kira seminggu baru meninggal. Tetapi di Indonesia 2 hari meninggal, 3 hari meninggal. Padahal saya yakin bahwa kondisi kemampuan saya di dalam klinik di Indonesia tidak kalah dengan mereka. Mungkin dengan Singapura kalah, tapi kalau dengan Vietnam dan dengan Thailand kita kalah. Hmm. Loh kok matinya kok lebih cepat kita? Why? Nah, saya minta tolong. Waktu itu saya minta tolong suatu dari luar negeri. Saya minta tolong jauh-jauh luar negeri yang saya percaya. Oh iya, punya you yang paling ganas. Sequence-nya itu bahwa virus Ya, Indonesia itu yang paling ganas. ganas. Artinya virus yang general, generik virus ketemu di DNA kita berbeda dengan generik virus yang ketemu dengan DNA Vietnam. Hmm. Ini ada perbandingannya, memang kuat kita. Iya, iya, iya. Nah itu. Dan alhamdulillah itu bersyukur pada Tuhan bahwa ada satu penelitian 4.000 orang di daerah dekat Sukabumi. Tadinya tanpa sepengetahuan saya diteliti oleh orang asing. Baru ketahuan setelah orang Sukabumi pada protes ke saya, mana hasilnya ibu? Dan ternyata darah mereka mengandung antibodi yang sangat tinggi, seperti sudah divaksin. Oh. Antibodi alami. Jadi DNA kita mungkin kuat sekali Iya, sehingga iya, iya, iya. bisa membuat antibodi alami yang mengagetkan mereka. Hmm. Itu ketika tahun 2007 ketahuan. Saya tiba-tiba diprotes oleh orang-orang Sukabumi. Ada apa? Ibu, darah kita diambil waktu itu. Kami dikasih Indomie dengan telur. Terus sekarang kita nggak dikasih tahu hasilnya seperti apa. Siapa? Dia sebutin orang Depkes. Ini kebetulan sudah almarhumah. Kemudian, wah, coba saya tanyakan siapa dulu orang Depkes. Saya panggil, mana ini hasilnya? Terpaksalah dia minta sama teman-temannya yang di luar negeri itu dikasih ke hasilnya dan sangat mengagetkan, ternyata antibodinya sangat tinggi. Tanpa vaksin. Iya, iya, iya. Maksudnya emang kadang pengaruh sekali sih ya. Maksudnya kondisi badannya kita Kalau itu. orang kampung apalagi. Iya. Makanannya yang makanan masih apa itu namanya? Sehat. Masih alami. Jarang makan bangsa apa namanya? Apa itu? Yang kayak di Jakarta kan jarang. Mereka alami, paling singkong, ubi, pisang, digoreng, paling dikukus. Nah itu kemungkinan itu dengan pola makan yang alami, dengan cara hidup yang sehat karena mereka bertani, berladang dan sebagainya, dan mereka tidurnya nyenyak karena tidak ada TV, tidak ada waktu itu ya, TV masih jarang di desa-desa, kemudian makanya antibodinya tinggi. Iya, iya. Nah ini ke depannya Bu, maksudnya yang kita ngelihat kan sekarang berita lagi heboh lagi kan, yang di Meksiko bahwa flu burung, maksudnya ini mereka udah lagi siapin vaksinnya dan segala macam. Nah, Ibu ngelihatnya gimana nih Bu? Satu, ini baru usaha dari WHO untuk membuat satu berita yang menakutkan tentang flu burung. Satu.
Karena ternyata Menteri Kesehatan Meksiko denial. Itu bukan flu burung, itu mati karena penyakitnya yang sudah lama. Yang benar mana, WHO atau Menteri Kesehatan Meksiko? At least kita mempertanyakan ya, 50-50 dong, kalau kita adil. Nah, kemudian dari Australia tidak ada klarifikasi, katanya ada orang umur 4 tahun, anak umur 4 tahun yang terkena flu burung. Tetapi di sisi yang lain, para cendekiawan, para ilmuwan langsung membuat vaksin flu burung. Ya. H5N2. Jadi bukan H5N1, H5N2. Tapi menurut saya H5-nya itu yang paling penting. Karena N-nya itu adalah fungsi untuk menular. Tapi yang fungsi keganasan yang ada di hemagglutininnya. Nah, menurut saya sekarang sedang bersiap-siap untuk melakukan kemungkinan ada pandemi lagi dengan warna ini. Karena sekarang dia sudah membuat vaksin, negara-negara 40 juta atau berapa itu sudah pesan vaksin. Dan itu untuk negara-negara yang kuat sudah mempunyai vaksin semua. Artinya itu suatu legitimasi nanti mereka nggak kena pandemik. Pandemiknya cuma disebar sama orang-orang yang di negara yang berkembang. Yang tidak mau beli vaksin atau belum bisa beli vaksin. Karena itu bakal digunain untuk menekan sih ya. Itu betul-betul kayak kemungkinan untuk menekan, kemungkinan pandemi betulan, tapi hanya terjadi pada orang-orang yang belum divaksin. Tuh yang beli vaksin kan pada selamat. Nah mau nggak mau akhirnya orang yang di negara-negara yang miskin dan berkembang mau nggak mau iya deh saya mau. Nah itu, lah itu ngutang pada mereka dan kita semakin tergantung dengan mereka. Iya. Nah begitu, jadi itu siklusnya seperti itu. Bahkan ada yang mendefinisikan namanya bioterorisme psikologi. Jadi bioterorisme psikologi itu adalah membuat kabar untuk nakut-nakuti dengan tujuan tertentu. Nah itu dengan ketakutan yang berhubungan dengan biomaterial mestinya. Nah biomaterial yang paling gampangnya bioweapon. Nah gitu. Nah, itu namanya bioterorisme psikologis. Iya. Dan itu adalah senjata pertama sebelum membuat pandemi. Kalau sudah kita kena teror psikologis, maka apapun kita tidak bisa berpikir secara kritis. Even itu dokter ngobati pasien hilang logikanya. Kayak kemarin waktu COVID. Kok ya nggak diteliti gitu, maksudnya teliti sambil jalan, bukan diteliti, tapi dilihat sambil jalan. Penelitian kan tidak harus, ya memang penelitian yang formal adalah harus ada metodologinya begini-begini, tapi kan itu bisa kita analogikan dengan cara berpikir kita. Misalkan pasienku kok tak giniin begini, tak giniin begitu. Kalau pasien saya beginiin lebih selamat. Itu mesti dokter itu harus punya catatan begitu. Di dalam pemikiran. Di dalam hatinya, di dalam bawah sadarnya harus mencatat. Jadi tidak bisa didikte. Dokter itu dari dulu sebetulnya tidak bisa didikte, tapi kenapa pada waktu COVID semua bisa didikte. Semua harus percaya vaksin, semua harus percaya obat-obatan di rumah sakit. Baru sekarang banyak protes dan ternyata berhasil, yang namanya Pak Anthony Fauci sampai ke pengadilan, dituduh ada Pfizer yang itu, sampai ada AstraZeneca sampai ke pengadilan dan kalah. Baru sekarang. Betul. Apa tanggung jawabnya Badan POM yang sudah memberi izin pada rakyatnya? Nggak ada tuh. Iya. Karena kita ditekan kan. Karena jadi kalau ditekan jadi bodoh. Betul. Kita ditekan sampai lagi ditekannya kita jadi bodoh. Dan orang yang sadar disensor. Saya bukan pintar tapi saya sadar. Dan saya kalau saya ngomong di YouTube-nya disensor. Disensor ya. Aduh, gimana itu? Mbok ya, tolong suara kami didengarkan.
tidak memaksa kok, boleh dicari. Kalau saya ngomong cari dong di literatur, benar nggak saya ngomongin? Divalidasi aja kan? Iya, Divalidasi. diklarifikasi. Kan sayang kayak Pak Felix ini pengetahuannya banyak, pengetahuannya benar, kemudian disensor gitu kan. Iya, karena itu emang kelihatan Bu. Jadi kan saya kan juga ngikutin berita-berita yang di luar sana ya. Jadi kan yang kemarin testimoni dari Anthony Fauci. Jadi kan kelihatan bahwa terbukti US administration bahwa executive branch dari US government itu menekan ke perusahaan-perusahaan sosial media untuk mensensor berita-berita yang Itu otomatis kok mainstream. Iya. Media mainstream itu memang sudah dididik, bukan dididik ya, pasti juga ada cuannya juga. Iya. Nah itu semua tunduk sedunia. Luar biasa ya sedunia. Itu luar biasa sekali, powerful perencanaannya sekali. Itu loh perencanaannya. Iya. Jadi pertemuan di Davos itu lengkap, dari pemerintah, kemudian korporat, kemudian wartawan, tokoh-tokoh, kemudian waduh semua orang-orang yang influencer semua. Walaupun ada yang tidak bisa masuk ke sana, misalkan Elon Musk tidak bisa masuk. Iya, iya. Karena lain sendiri dia, agak lain. Tapi emang begitu saya ngelihat Elon Musk di Twitter dan segala macam ya, Twitter kan jadi lebih terbuka ya. Jadi kan orang malah lebih percaya dengan platform-platform yang membiarkan tidak ada censorship sih. Itu makanya saya apresiasi sekali sih. Begitu mulai ada social media platform yang tidak mensensor, orang itu malahan naik kepercayaan itu terhadap platform. Malah paling laris nanti. Betul. Karena kelihatan ya, kita itu manusia tidak bisa ditekan. Maksudnya kita itu tidak bisa disensor. Berita itu mau disensor aslinya ya, betul, aslinya. Jiwa kita itu enggak. Tidak bisa disensor karena dengan penyensoran itu justru orang itu makin berontak untuk ngasih tahu bahwa oh ini disensor nih, pasti ada sesuatu nih, pasti ada sesuatu. Jadi kan orang itu ngobrol ya, jadi orang itu ngomong dari mulut ke mulut. Dan kelihatan dari sisi sekarang, akhirnya kebenaran itu kan pelan-pelan terbuka ya. Dan orang lebih sadar. Ya tapi kalau terlalu pelan juga susah. Susah. Ya, betul. Pelan-pelan terbuka, tapi bukanya pelan-pelan banget rasanya. Tapi bagi saya setidaknya ini jadi pembelajaran sih Bu. Jadi kan contohnya kalau Ibu kan mungkin Ibu di zaman Ibu di tahun 2007 Ibu udah sadar ya bahwa apa yang terjadi di di dunia ini. Sedangkan saya baru sadar pada saat di pandemi karena pada 2007 saya masih kecil kan. Masih kecil. Saya nggak ngerti apa-apa. Tapi dengan adanya kejadian ini saya jadi sadar sekali bahwa ternyata dunia kita nggak boleh naif nih. Di dunia ini kita hidup tidak boleh naif karena kelihatan sekali apa yang terjadi. Jadi saya sih berharap COVID-19 ini bakalan jadi pembelajaran kita untuk ke depan. Kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi seperti ini, kita harus bisa berpikir kritis. Iya. Kita harus juga siap, apakah itu pandemik, apakah itu bioterorisme. Caranya berbeda. Maka saya pernah mengusulkan pada Panglima waktu itu Pak Andika, bikin dong medical intelligence. Jadi kita harus punya laboratorium khusus yang independen, yang bisa melacak virus ini virus apa, dari mana mau kemana, dan seperti apa terhadap DNA kita. Nah itu harus punya. Iya. Harus punya. Tapi sampai sekarang belum ada. Medical intelligence baru jadi itu bangunan rumahnya, tapi belum ada isinya, belum ada itunya. Karena butuh resources. Menurut saya butuh, sangat butuh. Iya. Coba di BIN ada nggak pengurusan baik? Nggak ada. Bioterorisme nggak ada. Iya. Adanya terorisme pada tahun 2011. Walah, aku 2007 ya aku kenal bioterorisme. itu baru ada tahun 2011-an. BIN ada urusan tentang terorisme. Terorisme itu orang-orang itu orang-orang yang disebut teroris. Dan itu maksudnya masuk akal sekali karena kalau kita ngelihat keluar juga, maksudnya kan saya ngelihat berita-berita tentang virus dan biological threats dan bioweapons itu selalu dari US ya. Jadi saya condong ngelihat publikasi-publikasi dari US. Kan kelihatan juga yang SARS-CoV-2 ini ada jalur di mana orang-orang yang terlibat di sini minta dana dari DARPA, which is itu kan salah satu lembaga intelligence-nya US ya, yang khusus untuk ngelihat perubahan virus. Jadi kan sangat-sangat wajar kalau sebenarnya harus ada intelligence di bidang itu. Harus sih, kita harus punya. Karena yang independen terhadap pemerintah. Ini punya negara. Jadi sebenarnya pemerintah ini kan ada negara,
dan di dalamnya ada pemerintah. Pemerintahan adalah pemenang pemilu, it's okay. Tapi negara ini ada, jadi kalau pemerintahnya itu going wrong, ini harus marah negara ini. Jangan ke sana, ke sini loh lah gitu. Nah ini kita sekarang negara sama pemerintah jadi satu. Repotnya di situ. Harus ada check and balance ya. Iya, tidak ada yang balancing. Betul. Kalau sudah kuasa, itu kuasa banget. Nah itu sebetulnya sangat berlawanan dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Iya. Ya akhirnya sampai ke situ. Iya. Jadi ternyata memang undang-undang dalam satu negara itulah yang melindungi bangsa di dalam negara itu. Negara kita adalah negara bangsa. Jadi berbeda dengan Amerika, berbeda dengan yang lain. Nah, bangsa dulu baru ada negara. Iya. Sampai merinding. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Semoga di lain kesempatan kalau seandainya Ibu free lagi, izin kalau kita interview lagi, semoga boleh, karena Anda seorang berterbangan di seluruh Indonesia ya. Jadi kapan-kapan di Jakarta kita nggak tahu. Dan begitu saya diundang, waduh Pak Felix Pak di Jakarta, oke deh. Saya betul-betul merasa terhormat sekali sih Bu. Maksudnya saya dengar cerita Ibu, dengar maksudnya dari sisi kegiatan sosialnya Ibu dengan gerakan Gesuri sekarang yang baru. Jadi saya undang Pak Felix sekarang masuk ke Suri. Oh, terima kasih banyak Bu, kehormatan sekali. Jadi yang saya mau, maksudnya yang saya pengen teman-teman nangkep dari sini percakapan ini adalah teman-teman harus ngerti kita itu jangan naif. Kita itu hidup di dunia ini jangan naif. Kita harus cari tahu, kita harus berpikir kritis kenapa suatu kejadian ini terjadi. Jangan cuma karena orang ngomong A, kita ngikut A tanpa kita tuh berpikir bahwa ini ada sesuatu nih di belakang ini. Karena yang terjadi di masyarakat adalah itu kan, kita harus ngangkat kemampuan kita itu berpikir kritis. Ya. Kalau Pak Gerung itu berakal sehat. Akal sehat itu adalah kritis, tidak menerima begitu saja. Betul. Kalau begitu saja menerima itu namanya autopilot itu pada IQ yang paling rendah kan agak sama dengan binatang lah sebetulnya. Makanya berpikirlah supaya tidak sama dengan binatang. Betul. Bisa kita harus ngangkat pemikiran kritisnya kita sih. Segala sesuatu itu itu tugas kita di dalam Gesuri, menyadarkan masyarakat untuk selalu berpikir kritis. Terima kasih banyak Bu, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat teman-teman.